Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Sudah disiapkan bukunya? Sebelum kita belajar, kita berdoa agar dimudahkan kita dalam belajar hari ini. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang sejarah ya. Faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah sudah kita bahas minggu lalu dan kalian bisa lihat lagi. Untuk mengingatnya, salah satunya adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan. Karena kegagalan tersebut, banyak kaum pelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi-organisasi. Maka lahirlah masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3, ya, masa awal perkembangan pergerakan nasional, lalu ada masa radikal dan masa moderat. Saat ini kita akan membahas satu persatu ya, masa pergerakan kebangsaan tersebut. Kita mulai dari masa awal pergerakan nasional. Tokoh Sutomo mengajak kawan-kawannya untuk mendirikan Budi Utomo. Berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tanggal 20 Mei 1908. Lanjut pada masa radikal, ini terjadi di tahun 1920 sampai 1927-an. Kenapa disebut masa awal radikal? Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini lebih keras dibandingkan sebelumnya. Dan terakhir, masa moderat tahun 1930-an. Banyak organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bekerja sama. Baik, anak-anak, kalian bisa lihat di buku paket tema 7 kalian, halaman 46-47, ada soal 1-5. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Setelah itu nanti siang kita akan bahas sama-sama untuk jawabannya. Yuk kita lanjut. Kita perhatikan tokoh di samping. Ya, di buku paket kalian bisa melihat ada tokoh nasional. Siapakah dia? Asalnya dari mana? Bentuk perjuangannya apa? Ya, kita jawab sama-sama ya. Tokoh di samping gambar ini adalah tokoh Dr. Sutomo. Beliau asalnya dari Jawa Timur. Bentuk perjuangannya membentuk organisasi Budi Utomo. Dampak yang jelas adanya organisasi Budi Utomo adalah menjadi semangat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, pasti kalian sudah pernah dengar ya, Sumpah Pemuda. Pada Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diikuti oleh organisasi pemuda. Selanjutnya ada lagi persiapan untuk Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda Indonesia yang kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Penyelenggaraannya di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya nomor 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia, dan semua organisasi pemuda menjadi satu menjadi Indonesia Muda. Baik, kalian bisa lihat di layar kalian, di sini ada isi Ikrar Sumpah Pemuda. Ya, 1, 2, dan 3. Dan kalian usahakan harus menghafal Ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda, baik dari suku manapun ya, di Indonesia, dari ras mana aja, dari golongan-golongan yang lain atau agama-agama lain. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu ingin persatuan dan kesatuan. Ya, kita tahu Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali budaya, suku, adat istiadat ya. Perbedaannya antara satu suku dengan suku lain itu terletak pada bahasa, adat istiadat, dan juga ada sistem kekerabatan. Arti penting penggunaan istilah
Indonesia bagi perjuangan bangsa Indonesia sejak J.R. Logan menggunakan kata Indonesia untuk menyebutkan penduduk dan kepulauan Nusantara. Ya, penggunaan kata atau istilah Indonesia ini menjadi sangat penting dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah. Indonesia telah dijadikan identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial. Jadi baik di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan ya. Jadi dengan kata Indonesia itu muncullah banyak organisasi pergerakan-pergerakan yang menyuarakan aspirasi. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang yang tadi kita sudah sebutkan ya. Kalian bisa disimak, di sini ada pun upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Silakan mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikirimkan jika sudah selesai. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.